Assalamualaikum. Kemarin kita sudah buat mie bakso 5 ribuan dengan bakso pabrikan. Nah, sekarang kita buat bakso sendiri di rumah aja, pastinya lebih hemat, lebih banyak dan lebih enak. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Siapkan 4 siung bawang merah atau seberat 15 gram, iris tipis-tipis. Kemudian siapkan 2 siung bawang putih atau seberat 8 gram, iris tipis-tipis juga. Goreng irisan bawang merah dan bawang putih sampai matang. Bawang merah dan bawang putihnya sudah matang seperti ini, kemudian angkat. Siapkan 500 gram daging ayam bagian dada, ini tanpa kulit ya, jadi benar-benar murni daging ayamnya aja. Ini daging ayamnya sudah aku cuci bersih, kemudian potong kecil-kecil supaya mudah nanti saat dihaluskan. Masukkan potongan daging ayam ke dalam chopper yang ukuran besar. Tutup, kemudian haluskan daging ayam sampai benar-benar halus. Sudah cukup halus seperti ini kan ada bagian daging ayam di pinggir-pinggiran chopper. Ini kita ketengahin dulu supaya nanti semua daging ayamnya itu benar-benar halus dengan baik ya. Jadi nggak ada lagi tekstur daging yang masih kasar. Nah, ini kita ketengahin dulu semuanya. Kemudian masukkan 200 gram es batu ukuran kecil-kecil. Ini es batunya sudah aku kecil-kecilkan banget ya. Ini tujuannya supaya chopper nggak mudah panas dan tekstur dagingnya benar-benar bisa halus, mulus dan lembut. Haluskan kembali daging ayamnya sampai dagingnya benar-benar halus dan tercampur rata dengan es batunya. Sudah cukup halus seperti ini, ketengahin lagi daging ayamnya. Masukkan 3 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, kita ambil bagian putihnya aja. Potong kecil-kecil dulu supaya mudah saat dihaluskan. Masukkan juga bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng tadi. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan garam halus, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan untuk pengembangnya kita menggunakan 1 sendok teh baking powder. Tutup, kemudian haluskan kembali sampai benar-benar halus. Setelah halus, kemudian masukkan 1 butir telur ayam, kemudian haluskan kembali. Kenapa aku memasukkan bahan-bahannya bertahap dan satu persatu? Supaya nanti menghasilkan tekstur adonan bakso yang benar-benar halus, mulus dan lembut. Sudah halus seperti ini, masukkan 150 gram tepung aci atau tepung tapioka. Tepung acinya aku menggunakan tepung aci yang murah meriah aja tanpa merek yang ada di warung-warung. Campurkan lagi, ini kita haluskan sampai benar-benar halus dan tercampur rata antara tepung dan adonan baksonya. Rapihkan bagian pinggir chopper yang ada sisa tepung tapiokanya supaya semua bahannya tercampur dengan baik, kemudian haluskan kembali. Setelah benar-benar halus, masukkan 1 sendok teh kecap manis. Ini tujuannya supaya bakso ayamnya itu warnanya tuh agak gelap sedikit ya, jadi nggak terlalu putih-putih banget. Jadi kita masukkan 1 sendok teh kecap manis, kemudian haluskan kembali. Jadi untuk memasukkannya harus step by step ya, supaya nanti menghasilkan tekstur bakso yang benar-benar halus, lembut dan persis kayak di penggilingan. Nah, ini bahannya sudah halus semua, adonan baksonya sudah benar-benar mulus, lembut. Langsung aja kita buka bagian pisaunya, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Penggunaan es batu ini benar-benar sangat penting ya, jadi membuat choppernya itu nggak mudah panas dan adonannya itu benar-benar menjadi halus, mulus dan lembut.
Panaskan air di api sedang, kita tunggu sampai airnya cukup panas, tidak perlu sampai tunggu mendidih ya, langsung aja kita cetak. Untuk mencetaknya kita bisa langsung aja menggunakan tangan, sebelumnya cuci dulu tangan sampai benar-benar bersih ya dan keringkan, atau bisa juga menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Setelah airnya sudah cukup panas, langsung aja ambil sedikit adonan bakso. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, sedikit aja dulu supaya nantinya nggak tumpah-tumpah. Kemudian siapkan sendok teh, celupkan ke dalam air panas. Kemudian bentuk baksonya seperti ini. Pastikan bulat ya. Terlihat di sini airnya tidak mendidih ya. Jadi cukup panas aja langsung kita cetak baksonya. Lakukan lagi, kita pencet, kemudian bentuk bulat menggunakan sendok seperti ini. Kalau sendoknya sudah dingin, langsung dicelupin lagi ke dalam air panas ya. Ini tujuannya supaya nggak lengket saat dicetak. Tekstur baksonya ini benar-benar mulus banget dan lembut banget. Jadi ini mudah banget untuk dibentuk. Jadi nggak ada lagi serat-serat dagingnya ya, karena tadi kita choppernya itu benar-benar bertahap, jadi menghasilkan adonan bakso yang benar-benar halus lembut. Nah ini untuk adonan terakhir bisa kita cetak menggunakan telapak tangan seperti ini aja, menggunakan bantuan sendok. Nah ini kita bentuk bulat-bulat, kemudian masukkan ke dalam air panas. Selesai dicetak semuanya, aduk bakso supaya nggak ada bakso yang nempel di wajan. Nah ini kita masak baksonya cukup sampai mengapung aja, nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman, supaya nanti baksonya itu nggak kelembekan. Nah airnya pun sudah panas seperti ini dan baksonya sudah mengapung semuanya. Tandanya ini bakso sudah matang ya, segera angkat. Kemudian siapkan air bersama es batu. Masukkan bakso ke dalam air dan es batu. Jadi baksonya saat sudah matang segera dimasukkan ke dalam air es. Ini tujuannya supaya nanti baksonya itu nggak lama matangnya ya. Jadi kita hentikan untuk pematangannya. Nah ini kita biarkan sebentar sampai baksonya benar-benar dingin. Perendaman air es ini bisa membantu baksonya itu menjadi kres-kres ya saat dimakan dan enak banget. Langsung aja kalau sudah dingin baksonya, buang airnya kemudian tiriskan. Biarkan sampai baksonya benar-benar kering. Satu resep ini bisa menghasilkan 100 bakso yang masing-masing satu butirnya ini beratnya ada yang 9 gram dan ada juga yang 10 gram. Secara tampilan ini menarik banget ya, persis kayak bakso yang ada di abang-abang jualan itu. Nah saat dibelah ini tuh berpori ya teman-teman seperti ini. Ini menandakan bahwa baksonya akan empuk banget. Dan saat dipegang itu, saat dipencet nih, ini tuh bener-bener kenyal ya. Kemudian agak padat gitu. Tapi yang empuk ya saat dibelah pun ini bener-bener persis banget kayak bakso yang daging banget, yang gak tepungan banget gitu ya. Jadi masih ada tekstur dagingnya gitu. Dan saat dimakan pun ini ada sensasi kres-kresnya gitu ya, enak banget. Beda sama bakso yang murah, ini persis kayak bakso yang mahal, rasanya tuh daging banget. Untuk disimpan kita siapkan plastik ukuran setengah kiloan. Karena ini menghasilkan 100 butir, jadi masing-masing plastiknya ini aku isi dengan 50 butir bakso. Tutup yang rapat, kemudian putar-putar, ikat yang rapi dan kencang seperti ini. Untuk sisa baksonya kita simpan juga dalam plastik ukuran setengah kiloan. Ini isinya ada 50 butir juga. Jadi buat teman-teman kalau buat bakso seperti ini bisa banget kita simpan dalam plastik seperti ini ya. Ini bisa kita simpan dalam freezer untuk stok. Kalau sudah dibungkus seperti ini baksonya sudah siap untuk digunakan jadi segala macam olahan. Mau dibuat jadi bakso rakyat 5 ribuan atau pentol bakso kuah, sesuai selera aja. Aku simpan baksonya dalam freezer untuk stok untuk menu selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk buruan klik tombol subscribe sekarang supaya nggak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Dari modal kurang lebih Rp28.800 jadi 100 butir, modal per butirnya jatuh di Rp288. Bakso ini bisa kita olah jadi apa aja sesuai selera masing-masing. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.